Shalom. Saya mau menyampaikan jawaban dari 4 pertanyaan yang disampaikan ke saya dari Om Uung ya. Yang pertama, ini semua berkaitan dengan rumah emeritus, rumah ayah saya yang kemudian dijadikan rumah isolasi ya sampai dengan hari ini ya. Jadi yang pertama, ini bagaimana inisiatifnya, bagaimana ceritanya, bagaimana gitu ya. Jadi tahun 2021 bulan Januari itu ada beberapa jemaat yang terkena COVID ya, dan rupanya mereka tidak bisa ke rumah isolasi yang disediakan pemerintah karena penuh ya. Karena itu mereka juga nggak mungkin di rumah mereka sendiri karena kendala beberapa anggota keluarga yang berisiko tinggi. Dan itulah mengapa saya punya inisiatif kenapa rumah kosong ini nggak digunakan sebagai rumah isolasi ya. Karena itu bukan rumah saya, rumah ayah saya. Saya telepon ke ayah saya dan minta izin untuk hal ini, dan beliau berikan izin supaya rumah ini dijadikan rumah isolasi. Dan sejak Januari ini sudah dijadikan rumah isolasi. Memang Februari sudah reda, jadi Januari itu hanya 2-3 minggu, kemudian sudah tidak ada lagi yang terkena COVID, puji Tuhan. Karena itu rumah ini kemudian kosong ya. Tapi bulan Mei kemarin ya itu mulai ada lagi yang kena, dan Juni semakin banyak ya, bahkan sempat dalam satu waktu itu ada 9 orang ya tinggal di rumah isolasi ya. Itu ceritanya ya. Dan poin kedua, apa tujuan dan harapan yang ingin diraih? Tujuannya tentu untuk menyediakan rumah isolasi mandiri bagi mereka yang tidak memiliki atau tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing ya. Harapannya ya tentu membantu banyak orang, membantu sesama, bisa menjadi jalan keluar bagi mereka yang terkena COVID dan tidak memungkinkan untuk isolasi di rumah ya. Kemudian poin ketiga nih, ya, siapa saja yang boleh menggunakan ya. Jadi memang rumah isolasi itu awal tadi saya cerita bulan Januari itu hanya jemaat ya. Bulan Mei kemarin itu cukup tinggi dan memang jemaat banyak, tetapi saya tahu bahwa masyarakat juga banyak yang kena ya. Karena itu mulai yang kemarin Juni saya membuka untuk umum, dalam arti kata nggak cuma jemaat, siapapun yang memang memerlukan itu bisa pakai rumah isolasi mandiri ini ya. Jadi sesuai kondisi saja ya. Kalau mereka sudah ditampung di rumah isolasi pemerintah ya puji Tuhan, tapi kalau nggak ada karena penuh, kami membuka tempat. Poin yang keempat, bisa ceritakan sedikit bagaimana Pak Wali dan Pak Camat bisa tahu hal tersebut, lalu apa komentar dari beliau ya. Jadi karena memang saya juga memberikan laporan kepada RT ya, karena supaya Pak RT juga nggak kaget kenapa ada orang asing di rumah ini ya. Karena Pak RT tahu kalau saya tahu sebagai anak pemilik rumah, tapi kalau ada orang asing yang tinggal tentu saya harus lapor, karena wajib lapor 1 kali 24 jam ya. Karena itu saya setiap kali ada yang isolasi mandiri di sana, saya lapor ke Pak RT ya. Dan rupanya dari Pak RT itu terus sampai ke Pak RW dan sampai Pak Lurah. Jadi yang pertama kali adalah Pak Lurah yang datang ya, Pak Lurah Kemplak Simongan ya. Pak Slamet ya itu datang ke rumah isolasi waktu itu, meninjau dan sempat bertanya kepada saya juga, ini yang tinggal di sini siapa saja, dari kelurahan mana saja. Saya bilang ya ini dari kelurahan macam-macam Pak ya, ada yang dari Ngemplak, ada yang dari Bongsari, ada yang dari Ngalian ya. Dan ini terbuka untuk siapa saja yang mau. Nah, rupanya Pak Lurah lapor ke Pak Camat ya. Kemudian beberapa waktu kemudian Pak Camat datang ya.
Pak Camat datang dan beliau ya tanya juga ya saya juga sampaikan bahwa ini bisa dibuka untuk umum. Bahkan Pak Camat juga waktu itu, oh kalau begitu saya nitip ya, ini ada sukarelawan COVID yang terkena COVID ya, dan Pak Camat juga bingung nih lagi nyari rumah isolasi, makanya dia titip ke tempat kami. Saya bilang monggo silahkan ya. Dan setelah itu Pak Camat rupanya juga sampailah cerita ini sampai ke Pak Wali ya, sehingga Pak Wali pun ada acara, untuk satu acara ada sumbangan dari sebuah perusahaan, yaitu bak sampah ya untuk masyarakat, dan itu diberikan secara simbolik di rumah isolasi waktu itu ya, tanggal berapa saya lupa, Juli ya, yang jelas Juli, 18 Juli atau ya, itu kami menerima ya. Puji Tuhan sih Pak Wali waktu itu belum bisa hadir, dia mengutus Pak sekretaris yang datang ya, dan memberikan secara simbolik untuk kami ya satu perangkat untuk bak sampah ya, dan juga untuk cuci tangan dan lain sebagainya tuh ya. Dan mereka semua komentar mereka pasti positif ya. Pak Lurah, Pak Camat, bahkan juga untuk sekretaris dari Pak Wali pun juga menyampaikan hal yang positif. Bahkan Pak Camat sudah pendekatan kepada kami. Jadi dari Pak Wali itu ada program bahwa setiap kelurahan ya, minimal setiap kecamatan diharapkan punya rumah isolasi ya, karena itu Pak Camat sempat omong ke saya bahwa kalau ini dijadikan rumah isolasi Semarang Barat bagaimana gitu ya. Saya bilang ya monggo silahkan saja, saya tidak ada masalah, karena memang saya sudah mendapat izin dari ayah saya yang punya rumah gitu ya. Nah lalu mereka juga sempat bertanya bagaimana dengan makan mereka, kebutuhan mereka, logistik mereka ya. Saya juga sampaikan bahwa ya ini disupport dari gereja ya. Jadi jika ada yang masuk ke rumah isolasi, memang kami nggak kasih tarif ya, nggak ada tarifnya ya. Ya silakan pakai, bahkan untuk makan, minum itu juga kami sediakan ya. Waktu banyak ya, 9 orang, 8 orang yang tinggal, yang mereka masak sendiri, karena di situ ada kompor, ada ya semua ada ya, karena memang itu rumah ya. Jadi kita tinggal kirim untuk bahan mentah dan mereka bisa mengolah sendiri, masak sendiri. Tapi kalau cuma sedikit ya, beberapa periode itu hanya 2 orang ya. Nah kalau seperti itu kami antar masakan matang aja gitu ya, kami antar untuk makanan matang supaya nggak repot juga kalau cuma sendirian gitu ya. Dan dananya dari mana ya? Dari gereja ya, dari gereja Isa Al-Masih Condrokusumo ya. Ya memang puji Tuhan juga Pak Lurah sempat kasih bantuan ya, bantuan beras sama Indomie ya. Pak Camat juga sempat beri bantuan juga, ada beras juga, ada Indomie, telur ya, minyak ya, waktu itu juga memberikan kepada kami. Juga ada bantuan kasur karena waktu itu cukup banyak ya, sehingga kasurnya nggak cukup ya. Kemudian Pak Camat juga sempat berikan kami bantuan kasur ya. Tapi yang kami merasa itu cukup berdampak, yaitu Pak Camat kasih kami akses langsung ke puskesmas ya. Jadi saya langsung diberi kontak untuk yang bertanggung jawab di puskesmas, sehingga kalau ada penghuni ya isolasi mandiri yang sakit, yang ini ya perlu obat, saya bisa kontak ke puskesmas, ke dokter Diana namanya ya, yang saya dikasih langsung kontaknya, dan langsung dokter Diana bisa perintahkan anak buahnya untuk datang, ngecek, kasih obat ya. Saya pikir itu yang paling berdampak ya, karena selama ini memang kami kesulitan di situ ya, karena kami juga bukan basicnya dari kesehatan, sehingga ya obat yang kami tahu ya obat-obat tanda kutip obat warung ya, kita nggak ngerti obat-obat yang apalagi antibiotik yang harus pakai resep, tentu kami nggak bisa punya akses itu ya. Tapi karena ada
kontak langsung dengan ke puskesmas ya, itu sangat membantu dan itu membuat beberapa kasus di rumah isolasi ini tertangani dengan baik. Contohnya beberapa waktu lalu ada satu peserta di rumah isolasi ini yang sampai perlu oksigen ya, karena sesak napas perlu oksigen, sedangkan rumah sakit sudah penuh sekali waktu itu, dan kami kontak ke puskesmas dan langsung dikirim tabung oksigen ya. Hal-hal semacam ini yang saya pikir sangat bermanfaat buat teman-teman yang sedang isolasi mandiri ya. Dan hari ini ketika saya bikin video ini, puji Tuhan tinggal 1 orang yang tinggal di rumah isolasi, dan 1 orang ini pun bukan jemaat ya. Jadi ini dari tenaga kesehatan Rumah Sakit Elizabeth, tapi beliau tidak ada tempat untuk isolasi sehingga kami tampung di rumah isolasi kami ya. Puji Tuhan ya, tinggal 1 ya, saya berharap tidak bertambah. Ya oke, itu saja jawaban saya untuk Mas Uung yang kasih pertanyaan yang sulit ke saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saya akan menceritakan pengalaman saya waktu di rumah emeritus. Di sana saya senang bisa bertemu dengan jemaat yang bersama-sama kami mengalami terpapar COVID-19. Memang kalau sendiri rasanya berat, tapi ketika kami bersama-sama bertemu, kami saling menolong, saling mendukung, rasanya penyakit itu terasa ringan dan kami bisa bersuka cita, sehingga kami pun cepat sembuh. Terima kasih. Shalom, nama saya Ibu Esther Senidasuti. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Rumah Isolasi Mandiri GIA Condrokusuma yang sudah memberkati saya, dan saya merasakan suasana keluargaan yang hangat sehingga membuat saya proses kesembuhan lebih cepat. Puji Tuhan, di hari kelima saya dinyatakan negatif, sembuh. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada GIA Condrokusuma. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selama saya isolasi di rumah isolasi emeritus, saya mengucap syukur atas makanan yang sudah disediakan oleh gereja dan PPA, makanan yang bergizi dan bernutrisi. Saya berterima kasih untuk gereja dan PPA atas dukungannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, makanannya enak banget, banyak, bingung mau makan apa aja, enak. Pada waktu itu tanggal 18 Juni 2021 melalui swab antigen saya dinyatakan positif terkena COVID-19. Pada waktu itu saya bingung sih, saya mau isolasi di mana karena di rumah juga tidak mungkin. Akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi Pendeta Samuel. Akhirnya beliau menyarankan saya, yaudah, kamu ke gereja dulu, nanti tunggu informasi saya lagi. Setelah itu saya menuju ke gereja. Di situ saya disarankan sama Pak Pendeta untuk isolasi di rumah emeritus. Kesan saya selama di sana
Yang pertama, tempatnya juga enak, bersih, dan nyaman. Kebetulan juga di sana saya isolasi tidak sendiri, ada teman-teman juga dari jemaat Condrokusumo, sehingga di situ seperti keluarga baru di situ. Ada di sana kita juga masak bersama, kita makan bersama, sehingga untuk pemulihan dari virus corona itu sendiri saya sangat cepat. Di sana saya isolasi 10 hari sampai tanggal 28 Juni. Akhirnya saya dinyatakan negatif swab terakhir saya, swab antigen. Kemudian saya kembali lagi ke rumah. Kesan saya di sana, tempatnya nyaman, enak, tempat untuk berjemur juga ada, sehingga untuk makanan juga sudah disediakan dari jemaat, dari relawan juga ada, semua membantu khususnya untuk jemaat Condrokusumo, dan saya sangat berterima kasih khususnya untuk majelis dan jemaat serta pendeta Samuel. Terima kasih. Selamat siang. Kami dari keluarga Aji Jaya Kusuma Jati, salah satu murid PPA di GKI Condro. Di sini kami ingin sedikit bercerita tentang pengalaman kami selama berada di rumah isolasi milik pendeta Samuel. Sebelumnya kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan para staf dan juga teman-teman semua yang ada di PPA GKI Condro. Jadi selama kami berada di rumah isolasi itu kami merasa sangat diterima, istilahnya kami benar-benar diobati sebagai pasien COVID. Jadi kebutuhan kami selama di sana juga terpenuhi, seperti makanan juga tersedia cukup sekali. Kemudian untuk kebersihannya juga bagus, untuk sinar mataharinya juga cukup sekali. Kemudian apapun kesulitan kami selama kami menjadi pasien di sana, kami selalu mendapatkan solusi. Jadi untuk kebutuhan seperti obat-obatan atau konsultasi dokter, kami juga mendapatkan solusi. Terus untuk kebutuhan makanan sehari-hari kami juga ditanya oleh Bu Harti mau masak apa Bu Indang, seperti itu. Jadi benar-benar kami merasa diterima dan benar-benar kami merasa sangat diopeni di sana. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga PPA. Kasus positif di Indonesia semakin hari semakin bertambah dan angka kasus kematiannya pun juga bertambah. Mengalahkan penyebaran dan penularan virus corona tidak mudah. Namun meski begitu, kita harus tetap melakukan aktivitas secara produktif dan aman. Oleh karena itu, kita harus lindungi diri, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita dengan kita mematuhi protokol kesehatan 5M. Apa sih itu 5M? Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Di samping itu semua, kita harus tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar kita sehat, keluarga kita sehat, dan orang-orang di sekitar kita juga sehat. Sehat, selamat, dan produktif. Penyebaran COVID-19 kini semakin meningkat dan membuat sebagian masyarakat merasa ketakutan, bahkan sampai frustasi. Tidak sedikit dari mereka justru bersikap antipati dan memberikan stigma negatif. Hal ini banyak terjadi. Banyak berita yang beredar, orang yang terpapar COVID-19 meninggal sendirian tanpa diketahui oleh orang sekitarnya. COVID itu bukan aib yang harus ditutup-tutupi. Kita harus terbuka, kita harus jujur dengan kondisi kesehatan kita. Apabila kita terdeteksi kita terkena COVID-19, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu segera melapor ke RT, RW, puskesmas, gereja, dan PPA di wilayah kita masing-masing.
supaya orang terdekat kita dapat memberi bantuan kepada kita, dapat memberi pertolongan kepada kita, dan memantau kondisi kesehatan kita. Karena setiap kita dapat berpotensi terkena COVID-19, termasuk kita semua. Vaksin diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap suatu penyakit. Jika suatu saat kita terinfeksi penyakit tersebut, kita tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan penyakit tersebut. Ayo ikut vaksin supaya kita sehat dan pandemi bisa berakhir. Kita sehat, pandemi berakhir.